Jadon Sancho akhirnya meninggalkan Manchester United. Dengan kepindahannya ke Chelsea kini telah tuntas. MU memutuskan tidak mencari gantinya. Kisah Jadon Sancho di Manchester United kini telah berakhir. Pemain sayap itu berangkat ke Chelsea, awalnya dengan status pinjaman dengan kewajiban membeli. Sancho mencetak 12 gol dan menyumbang 6 assist dalam 83 pertandingan untuk United sejak didatangkan dari Dortmund seharga 73 juta pound 3 tahun lalu. Menjelang dini hari pada hari terakhir bursa transfer, Manchester United secara resmi mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub. CFC akan menempatkan pemain internasional Inggris tersebut terutama di sayap kiri, bersaing dengan Mudryk. Sancho tidak akan bermain untuk United lagi. Persyaratan pinjaman berarti dia tidak akan memenuhi syarat untuk menghadapi United di Liga Premier musim ini. Setelah 1 musim dipinjamkan ke Chelsea, biaya resmi yang akan diterima United untuk Sancho dalam setahun akan berkisar antara 20 juta pound hingga 25 juta tergantung pada pencapaian performa. Ini bisa mencakup pertandingan yang dimainkan, keberhasilan tim, dan pencapaian individu. Waktu yang akan menentukan apakah pemain berusia 24 tahun itu akan kembali menyalakan semangat sepak bolanya. Tetapi ada satu hal yang pasti, hal itu tidak akan terjadi di Manchester United. Manchester United sebelum mendatangkan Manuel Ugarte, sudah memikirkan 1 bintang Euro 2024 sebagai alternatif potensial. Klaim dari Daily Mail sekarang menunjukkan bahwa United tertarik untuk merekrut Jerdy Schouten dari PSV Eindhoven. Dinyatakan bahwa United menjajaki kemungkinan untuk merekrut Schouten sebagai pengganti Ugarte. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag adalah penggemar berat Schouten dan mendukung kepindahan pemain Belanda itu jika kesepakatan untuk Ugarte gagal. Schouten merupakan lulusan ADO Den Haag, tetapi hanya bermain 3 kali sebelum turun ke divisi kedua Belanda bersama Telstar. Schouten cukup mengesankan untuk bergabung dengan Excelsior setelah hanya 1 tahun, dan peningkatan pesatnya berlanjut dengan kepindahannya ke Bologna pada tahun 2019. Gelandang itu berubah dari tidak diinginkan di ADO Den Haag menjadi bermain di Serie A hanya dalam waktu 2 tahun. Schouten adalah pemain inti reguler untuk Bologna, mencatat lebih dari 100 penampilan untuk klub tersebut sebelum kembali ke Belanda bersama PSV Eindhoven musim panas lalu. Pemain berusia 27 tahun itu juga tampil mengesankan di Euro 2024, menjadi pemain paling konsisten di lini tengah Belanda. United tampaknya telah terkesan dengan Schouten, dan dengan Ten Hag sebagai pelatih, kepindahan bintang PSV itu ke masa depan tidak dapat dikesampingkan, terutama di tengah keraguan jangka panjang tentang Casemiro dan Christian Eriksen. Manuel Ugarte jadi pembelian terakhir MU, dan Jadon Sancho jadi pemain terakhir yang keluar di jendela transfer ini. Tetapi akuisisi Schouten menggambarkan dengan sempurna apa yang terjadi di jendela transfer ini. Ineos sukses memotong hampir 50 juta pounds, alias memangkas tagihan gaji yang merupakan terbesar keempat di Liga Premier menjelang musim panas, sementara semua rival menambah gaji. Yoro, Zirkzee, dan Ugarte semuanya adalah pemain yang akan direkrut untuk masa depan. De Ligt berusia 25 tahun dan Mazraoui berusia 26 tahun. Schouten dan Obi Martin memberikan kedalaman yang hebat di kumpulan bakat yang sudah termasuk Amas dan Collier, yang difavoritkan untuk menjadi pemain reguler sebelum akhir musim. Ada 10 pemain outfield memulai setiap pertandingan, dan Anda membutuhkan kedalaman di semua posisi. Itu adalah posisi yang tersedia, dan tidak ada yang lain. Jika United merekrut Rabiot, Collier tidak akan bermain. Jika United merekrut bek kiri, Amas tidak akan bermain. Ada alasan mengapa tidak ada satupun pemain akademi yang diintegrasikan ke tim utama Arsenal sejak Arteta mengambil alih.
Anda tidak dapat merekrut pemain seperti Trossard dan Zinchenko sekaligus mengharapkan pemain dari akademi untuk mengisi posisi yang akan ditempati Trossard atau Zinchenko. Oleh karena itu, penting untuk bersabar dengan skuad ini. Tentu, Eriksen, Lindelof, dan Maguire masih di sini, tetapi kinerja transfer pertama Inel sangat memuaskan. Real Betis telah membuat tawaran kepada Manchester United untuk merekrut Antony dan Christian Eriksen dengan status pinjaman sebelum jendela transfer Liga Primer ditutup pada hari Jumat. Klub La Liga Betis ingin menggoda tekad United di akhir dan bertanya tentang kemungkinan meminjam Antony dan gelandang Denmark, tetapi dengan cepat ditolak. Antony telah gagal di United sejak kepindahannya senilai 85,5 juta pound 2 tahun lalu, hanya mencetak 11 gol dalam 83 penampilan, tetapi bertekad untuk memperjuangkan tempat di skuad pertandingan Ten Hag musim ini. Pemain asal Brasil itu menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan menit bermain menyusul kedatangan Joshua Zirkzee dan kebangkitan Amad Diallo, yang telah menjadi starter di kedua pertandingan pembuka Liga Primer United. Ten Hag sangat ingin mempertahankan pemain yang dianggapnya penting bagi ambisi United untuk kembali ke puncak Liga Primer, dengan Antony dan Eriksen dalam rencananya untuk musim yang panjang ke depan. Pemain internasional Denmark, Eriksen, sangat disukai oleh penggemar United, meskipun diberi kesempatan bermain yang terbatas di klub tersebut musim lalu, sementara ia juga berjuang melawan cedera. Liverpool memiliki rekor pertahanan yang mengesankan sejauh ini, di bawah pelatih kepala baru Arne Slot, karena sejauh ini mereka hanya kebobolan XG sebesar 0,26 terendah di liga sejauh ini, sambil menjaga 2 clean sheet dalam 2 pertandingan pembukaan mereka. Penggunaan jebakan offside yang mengesankan telah bertanggung jawab atas kurangnya XG yang dihadapi. Baik Ipswich maupun Brentford terperangkap offside beberapa kali, membatasi jumlah peluang yang dihadapi Liverpool. Slot tampaknya akan memulai dengan lini tengah yang sama seperti yang mereka miliki untuk 2 pertandingan pertama, dengan Gravenberch, McAllister, dan Szoboszlai semuanya tampil mengesankan di bawah Arne Slot sejauh ini. Setelah pramusim yang mengesankan, Gravenberch sejauh ini telah memulai 2 pertandingan untuk Liverpool di Liga musim ini. Dengan kedua penampilan tersebut membuatnya layak mendapatkan penghargaan pemain terbaik pertandingan. Gravenberch juga membangkitkan kembali tepuk tangan meriah dari penonton Anfield setelah tampil mengesankan dalam kemenangan 2-0 atas Brentford. Gravenberch memulai musim dengan performa yang luar biasa, menyelesaikan 51 dari 59 umpan, dengan 9 diantaranya berhasil masuk ke sepertiga akhir, terbanyak dari siapapun dalam permainan. Gravenberch juga berkontribusi pada rekor pertahanan yang mengesankan yang dibuat oleh Liverpool di 2 pertandingan, dengan gelandang tersebut memiliki tingkat kerja pertahanan tertinggi dari semua pemain Liverpool di pertandingan pembuka dalam hal tackle, intersepsi, pelanggaran, dan tindakan pertahanan lainnya.